Upload foto orang tanpa izin kelihatannya sepele. Hati-hati jika ada laporan yang masuk. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Mas Sakti Esa Jaya, di Bahas Hukum, tempatnya ngobrolin hukum tanpa ribet. Pernah nggak sih kamu lagi nongkrong di kafe, ngelihat satu orang yang pakaian itu cukup unik sekali, atau bahkan mereka sekedar berantem? Secara refleks, kita ngambil HP kita untuk merekam. Awalnya sih kita pengen sekedar bercanda dengan follower-follower kita. Tapi, tahu nggak? Hal ini bisa berujung petaka. Bisa ngebawa kita ke kasus hukum kemudian hari. Hari ini, saya pengen ngobrolin ini sama kawan-kawan. Kita sedikit mengedukasi di media sosial terkait menyebarkan foto atau video tanpa izin. Kira-kira bahaya atau tidak? Yuk kita bedah. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, nyebarin konten video semacam ini tuh berbahaya atau enggak. Khusus untuk yang ingin menyebarkan video atau foto semacam ini untuk sekedar merendahkan. Jadi, menyebarkan foto atau video tanpa izin bisa berujung ke Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data diri pribadi. Apalagi yang ingin menyebarkan ini untuk merendahkan harkat martabat seseorang. Wah, jelas sekali nih permasalahan hukumnya di kemudian hari. Nah, sanksinya itu nyata sekali loh. Belakangan ini kita sering mendengar istilah restoratif justice. Kabarnya ini adalah upaya hukum di luar pengadilan yang cukup memudahkan orang untuk menyelesaikan perkara-perkaranya. Sehingga muncul bahasa bahwa alah gampang aja, nanti bisa di restoratif justice. Aman aja itu, masih ada RG. Udahlah, sepanjang kita masih di bawah 5 tahun, bisalah ini upaya-upaya perdamaian. Eits, nggak semudah itu. Kawan-kawan, dalam RG, kita memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan untuk bisa digunakan. Dan pihak aparat tidak semudah itu melakukan RG. Gitu. Apalagi ujuk-ujuk membawa permasalahan tadi itu langsung kita selesaikan dalam restoratif justice. Mari kita cek dulu apa itu persyaratannya. Yang kemudian kita bisa lihat dalam kasus ini bisa nggak kita RG-kan sebenarnya. Pertama, ancaman hukuman itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi ini perlu diperhatikan. Kedua, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana atau belum pernah mendapatkan hukuman pidana. Ketiga, persetujuan korban. Nah, di sini nih ada upaya negosiasi yang bisa dibangun, di mana ketiga korban itu menyetujui untuk kita melakukan RG, maka kemungkinan potensi hukum ini bisa kita stop atau kita hentikan. Tetapi ketika korban memilih untuk melanjutkan ini ke step selanjutnya, cilakanya bahwa RG itu tidak bisa menjadi jembatan. Nah, terakhir, yang keempat, terkait pemulihan keadaan. Di sini, pelaku itu dibebankan pada pemulihan. Dalam konteks ini itu ada dua, ada pemulihan material dan imaterial. Material bisa dalam bentuk dana pemulihan, bisa dalam bentuk barang-barang tertentu, semisal ketika kecelakaan, misal dana, biaya-biaya pemulihan. Kalau yang imaterial, ini hal-hal yang tidak berbentuk. Misal, pemulihan harkat martabat seseorang, gitu. Pemulihan pada status kerja, pemulihan pada ruang-ruang publik lainnya. Jika hal ini bisa dipenuhi oleh pelaku, umumnya nanti akan ada beberapa persyaratan dan ketentuan lanjut terkait dengan berapa lama waktu pemulihan ini yang perlu dilakukan. Jika ini semua bisa diselesaikan, dan ketika syarat-syarat ini bisa terpenuhi, maka proses RJ tadi bisa dijalankan. Sehingga ini bisa diajukan dan bisa menjadi upaya perdamaian. Makanya RJ itu bukanlah upaya perdamaian yang ecek-ecek, yang bisa diambil alih untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan.
Hanya kita perlu sekali lagi melihat, apakah persyaratan-persyaratan tadi itu bisa nggak dipenuhin. Karena RG merupakan salah satu proses hukum yang cukup sakral untuk bisa dilalui sama pelaku dan korban. Nah, karena kita sudah bicara soal syarat dan mekanisme lainnya, jadi manfaat RG ini kan adalah sebagai sarana perdamaian, di mana orang itu tidak perlu menunggu hasil hukum dengan kurun waktu yang cukup lama, menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan, memakan tenaga yang cukup banyak, memakan waktu yang cukup banyak, sehingga LG memang bisa menjadi salah satu alternatif perdamaian di permasalahan ini. Apalagi dalam konteks tadi kita di ruang media, kawan-kawan. Jadi perlu diingat, ada istilah bahwa mulutmu harimaumu. Dalam media sosial, setiap postingan yang kamu terbitkan, setiap video yang kamu upload di Instastory, itu juga bisa menjadi harimaumu. Mungkin hari ini apa yang kita upload itu belum tentu viral dan kembali pada kita. Tapi bagaimana seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan setahun kemudian. Jadi kita perlu berhati-hati kembali, bijak-bijak di ruang media sosial. Karena apa? Ingat, apa yang kita posting bisa balik kembali kepada kita, apa yang kita posting bisa kembali menyerang kita. Makanya kalian perlu berhati-hati sejak dini. Dan ingat, ketika ada permasalahan di ruang media, jangan selalu berpikir itu bisa diselesaikan dengan RG, sehingga membuat kalian itu bisa meremehkan ruang-ruang hukum lain. Ingat kawan-kawan, handphonemu adalah harimaumu. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kita obrolin di hari ini. Terima kasih sudah mampir di Bahas Hukum, tempatnya kita bisa ngobrolin hukum tanpa ribet. Stay di handphone kalian, kita akan bertemu di next season kembali.